Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ujin Arifin di channel Darul Munafasaqah. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hadis-hadis seputar sholat taraweh, baik dari zaman Rasulullah hingga zaman sekarang, zaman literatur yang dipakai sampai zaman sekarang. Hadis yang pertama itu hadis taraweh satu. Saya buat catatan sendiri, mengumpulkan tentang dalil-dalil sholat taraweh. Itu yang pertama di Sahih Bukhari yang menceritakan 3 hari Rasulullah melaksanakan sholat taraweh, walaupun zaman itu belum dinamai sholat taraweh. Jadi pada malam pertama, ini hadis dari Siti Aisyah juga. Jadi pada malam Ramadan pertama Rasulullah keluar ke masjid. Sahabat ada yang ikut sholat, tidak disebutkan jumlahnya. Kemudian pada malam kedua makin banyak, dan malam ketiga makin banyak, dan ini sholat bersama Rasulullah 3 hari. Nah, pada malam keempat sahabat memenuhi masjid, malah Rasulullah tidak datang, ditunggui sampai subuh Rasulullah baru hadir di masjid. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, amma ba'du fa innahu lam yakhfa alayya makanukum walakinni khashitu an tuftaradu alaikum fata'jizu anha fatuwuffiya. Terjemahnya kira-kira, amma ba'du, sesungguhnya aku bukanlah tidak tahu keberadaan kalian semalam, akan tetapi aku takut nanti menjadi diwajibkan atas kalian sehingga kalian kalian menjadi keberatan karenanya. Jadi Jadi di hadis ini tidak ada jumlahnya, cuma selama 3 hari Rasulullah melaksanakan di masjid. Kemudian di Sahih Muslim juga diceritakan hampir sama, redaksinya agak berbeda. Redaksinya berbeda itu Rasulullah bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khasyitu an tufradu alaikum. Terjemahnya, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam, tiada sesuatu pun yang menghalangiku untuk keluar dan sholat bersama kalian, hanya aku khawatir sholat itu yang kemudian disebut sebagai tarawih akan diwajibkan atas kalian. Ini terjemahnya begitu. Kemudian di kitab yang lain ini saya tuliskan menanggapi hadis-hadis tersebut, yaitu tingkatan hadisnya marfu, yaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah secara langsung, baik ucapan, perbuatan atau takrir beliau. Rasulullah SAW pernah sholat tarawih di masjid bersama para sahabat selama 3 malam, tapi kemudian berhenti karena khawatir sholat tarawih akan menjadi wajib yang memberatkan umat Islam. 3 bilangan rakaat tarawih tidak disebutkan. 4 dalam melaksanakan sholat tarawih ada yang meriwayatkan Rasulullah tidak pernah berjamaah, namun ada juga riwayat yang mengatakan Rasulullah melaksanakan sholat tarawih sebagian dilaksanakan bersama sahabat dengan cara yang ringan
dan sebagian lagi dilaksanakan di rumah dengan cara dipanjangkan sholatnya, yang bisa ditafsirkan kalau sebagian sholat tarawih tersebut dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Rasulullah SAW memerintahkan ada sholat tarawih di rumah karena beliau khawatir jika terus dilakukan secara berjamaah di masjid akan menjadi kewajiban yang memberatkan. Ini kumpulan hadis yang pertama. Tadi saya baca hanya di Sahih Muslim dan Sahih Bukhari saja yang menerangkan 3 hari Rasulullah melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Yang selanjutnya tidak ada. Kemudian pendapat yang kedua itu yang sudah di zaman sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi Sayyidina Umar itu pada malam Ramadan keluar ke masjid dan lihat ada orang-orang sholat malam bulan Ramadan. Itu ada yang sholat sendirian, ada yang berjamaah, pokoknya pisah-pisah, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang sedang berdiri. Jadi terpecah-pecah. Jadi menurut Sayyidina Umar itu kayaknya bagus disatukan saja. Kemudian Sayyidina Umar menyatukan mereka semua untuk sholat bersama, diimami oleh sahabat Ubay bin Ka'ab. Terus tadi mereka sholat dalam satu jamaah. Kemudian setelah selesai sholat, sahabat Umar bin Khattab berkata, ni'matil bid'atu hadhihi wallati tamamuna anha afdalu minallati taqumuna, yakni akhirul laili wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini, waktu yang kalian gunakan untuk tidur dalamnya, maksudnya akhir malam, adalah lebih baik daripada yang kalian pergunakan untuk sholat sekarang ini. Saat itu orang-orang sholat pada awal malam. Jadi ini hadis yang menerangkan 20 rakaat. Ini ada di Al-Muwatta, di Sunan Tirmidzi, Sunan Tirmidzi bukan 20 rakaat sih. Ini Rasulullah sholat tarawih itu dari awal hingga hampir selesai bulan Ramadan, baru malam ke-25 setelah 7 hari dari Ramadan lalu beliau sholat bersama kami hingga sepertiga malam. Kemudian beliau tidak sholat bersama kami pada malam ke-26. Beliau sholat bersama kami pada malam ke-25 hingga lewat tengah malam. Tuh. Jadi dari kumpulan hadis yang kedua ini, hipotesa yang saya simpulkan, tingkat hadisnya itu hadis mauquf karena disandarkan pada sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum Sayyidina Umar menentukan sholat tarawih berjamaah, sudah ada yang melakukan sholat tarawih dengan berjamaah, namun beliau melihat bahwa di masjid ada yang sholat tarawih berjamaah dan ada yang melaksanakan sendiri-sendiri, sehingga beliau beristihad agar semua orang melaksanakan sholat tarawih di masjid dengan berjamaah dengan satu imam. Yang ketiga, sebagian ulama menentukan bilangan rakaat tarawih 41 rakaat dengan witir, 40 rakaat tarawih 1 rakaat witir, mengikuti amalan penduduk Madinah. Dan ada juga ulama termasuk Imam Syafi'i yang memilih sholat tarawih 20 rakaat berdasarkan riwayat Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan sahabat-sahabat Nabi SAW yang lain, serta mengikuti amalan penduduk Mekah. Pelaksanaan sholat tarawih 20 rakaat dengan berjamaah dimulai dari ditentukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab sampai sekarang masih lestari, bahkan sampai di Mekah yang sekarang pun masih 20 rakaat, kecuali pas masa pandemi ini beritanya dikurangi 10 rakaat. Itu masih 20 rakaat. Kalau tidak percaya silahkan kalau tonton sholat tarawih di Masjidil Haram.
Kalau dulu setiap malam Ramadan ada itu siaran langsung sholat tarawih dari Masjidil Haram itu 20 rakaat, tidak 8. Kemudian yang ketiga ini yang hadis sholat tarawih 8 rakaat 11 dengan witir. Itu ada di Sahih Bukhari. Beliau sholat 11 rakaat, 4 rakaat. Jangan ditanya kualitas panjang dan pendeknya. Ini ada sahabat yang bertanya, yaitu sahabat Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana tata cara sholat Nabi SAW pada bulan Ramadan. Sayyidina Aisyah menjawab, beliau sholat pada bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya tidak lebih dari 11 rakaat. Nah ini. Kemudian beliau sholat 4 rakaat, maka jangan kamu tanya tentang kualitas bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat, maka jangan kamu tanya tentang kualitas bagus dan panjangnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah baginda Rasulullah tidur sebelum melaksanakan sholat witir? Rasulullah menjawab, mataku memang tidur tapi hatiku tidaklah tidur. Itu hadisnya ada di Sahih Bukhari dan Sunan Tirmidzi. Kesimpulan hipotesa di hadis ini adalah hadisnya adalah hadis marfu karena disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, takrir. Hadis ini mulai dipergunakan sebagai dalil sholat tarawih. Ini waktu saya tulis pertama, ini tulisan saya. Itu entah oleh siapa dan mulai kapan, karena tidak ada riwayat dari ulama manapun yang menggunakan dalil ini sebagai dalil sholat tarawih. Walau alam, ini sekitar tahun 2013 atau 2014 lah saya menuliskan. Dan di tahun 2021 ini kemudian saya ketemu beberapa pendapat. Tahun 2021 ini ketemu pendapat yang pertama, di seluruh dunia praktek sholat tarawih ini baru ada di Indonesia pada tahun 1968, yaitu setelah Muktamar Muhammadiyah. Praktek ini dipopulerkan secara terstruktur, sistematis dan masif pada waktu itu. Itu ya. Kemudian ada pendapat kedua, sholat tarawih ini pertama diperkenalkan oleh As-Sun'ani, penulis Subulus Salam. Ini. Kemudian yang ketiga, ini menurut keterangan Profesor Dr. Mustafa Ali Yaqub, tarawih 11 rakaat terus dipopulerkan oleh Syekh Mubarakfuri rahimahullah, dan kemudian begitu gencar setelah Syekh Albani rahimahullah wa ghafarahullahu berfatwa tarawih lebih dari 11 rakaat seperti menambah rakaat dalam sholat wajib. Ini pendapatnya ya, yang mengatakan kapan mulai dan kenapa makin gencar. Kemudian kesimpulan yang ketiga, sholat sunnah dalam hadis ini tidak hanya dilakukan pada bulan Ramadan tapi juga malam-malam bulan lainnya, sedang tarawih hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian memang ada beberapa orang yang berpendapat bahwa kalau di dalam bulan Ramadan itu disebut tarawih, sementara kalau di luar bulan Ramadan disebut tahajud. Padahal tahajud itu syarat sahnya salah satunya adalah tidur dulu walau sekejap. Jadi ini alasan utama di ulasan tentang sholat tarawih ini adalah agar kita dalam mengerjakan sholat tarawih tidak asal-asalan, ada dalil yang terang, jadi tidak asal-asalan menyalah-nyalahkan orang lain. Akhirnya kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Jadi hadis-hadisnya masing-masing ada, cuma bisa dilihat kronologinya sejak kapan dan ulama-ulama berpendapat seperti apa. Walaupun sekarang ya perbedaan itu menurut saya tidak menjadikan apapun,
silahkan yang mau mengerjakan 20 saat yang di jamaah yang 20 ada yang 8 pas 8 rakaat mereka mundur, kemudian di jamaah yang 8 saat 8 melakukan witir, kemudian yang 20 mufaroqah atau memisahkan diri untuk melanjutkan sholat tarawihnya hingga genap 20, silahkan. Yang penting kita punya dalilnya masing-masing dan keyakinan kita yang benar yang mana, ikuti saja. Dalilnya sudah jelas di kitab, hadisnya juga sudah jelas, sejarahnya juga bisa dicari. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.